Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Cahyani. Saya dari LPTK Universitas Mataram. Saya peserta PPG gelombang 1 piloting bergelombang 1 akan melakukan uji kinerja di sekolah SDN 3 Tenjo Negara. Mohon doanya untuk kelancarannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba sebutkan kata yang berawalan huruf B. Masuk. Iya. Bawah. Bulan. Tiba. Ayo. Belimbing. Bengkoang. Binatang. Silakan Mas. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan kalian, sehat? Perasaan kalian bahagia? Bahagia. Sekolah semuanya? Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang memimpin?
mesin motor. Setelah beberapa hari seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu yang dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan Brilliant, semuanya perhatikan, dengarkan, perhatikan. dalam hidup. Nanti ada Jadi pertanyaannya. adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Dalam hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kembang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, lalu menjadi kepompong atau pupa hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Dalam hidup kemudian berulang lagi terus menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya dari kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini tidak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa dibuat loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya irisan juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daun hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daun hidup loh. Contohnya daun hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daun hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Pasti berkecambah itu berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin besar dan tinggi. Selain itu, bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyembuhan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sebenarnya tahu ya tentang daun hidup hewan dan tumbuhan. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Ya, tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan lebih rajin ya, supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada banyak manfaat kalau kita mengerti daun hidup makhluk hidup.
Contohnya, pemangkusan putra dapat diproses menjadi benang putra dan kemudian diolah menjadi kain putra. Kain putra itu halus hingga nyaman digunakan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti penyebab virus berdarah ternyata mengalami metamorfosis sempurna. Dengan mempelajari jauh hidup nyamuk, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk memutus penyebaran virus DBD. Contohnya dengan menutup penampungan air karena bisa menjadi tempat nyamuk bertelur atau melakukan fogging untuk membasmi nyamuk dewasa. Selain manfaat, ternyata ada juga tahapan jauh hidup hewan yang merugikan. Tahapan apa ya? Teman PC bisa coba tuliskan di kolom komentar. Kalau mau latihan soal tentang jauh hidup, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita Itu tentang daun hidup. Nah, mengerti tidak? Mengerti tidak? Ada daun hidup itu yang tadi dibahas di sana apa saja? Daun hidup apa saja? Hah? Itu yang tadi dibahas dari video tadi. Hah? Tadi. Ice breaking dulu biar semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Tadi dalam daun hidup tadi menceritakan tentang apa? Tentang daun hidup apa tadi? Hewan apa? Kupu-kupu terus kucing. Kupu-kupu tadi sudah, terus apa lagi? Apa? Ada kecoa. Kecoa ada. Itu tadi menceritakan tentang daun hidup. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang metamorfosis tidak sempurna. Itu adalah daun hidup. Kupu-kupu dimulai dari apa? Terus jadi ular. Terus setelah jadi ular jadi apa? Kepompong. Setelah jadi kepompong, kupu-kupu itu adalah daun hidup. Kalau kucing dari apa? Dari kecil terus jadi anak. Terus dewasa itu daun hidup kucing. Kalau kucing tidak berubah ya. Anak kecil tetap kan seperti kucing, tidak seperti kupu-kupu. Kupu-kupu kan dari asalnya dari telur, kemudian menjadi ular, kemudian kepompong, dan kupu-kupu itu berubah ya. Berubah tidak? Nah, beda dengan kucing. Kalau kucing bayinya tetap kan bayi, anak-anak, anak kucing sampai dewasa tetap tidak sama tidak? Sama. Itu perbedaan antara kupu-kupu dan kucing. Di sini juga ada apa ini? Tanaman apa? Alpukat. Tanaman alpukat. Dari apa? Dari biji. Terus ini ada apa? Simet. Simet apa? Ya, ini adalah hewan simetnya. Nah, simet itu daun hidupnya gimana? Dari apa? Dari telur. Benar? Dari telur terus jadi anak itu. Ini punya siapa? Ya. Dari anak
Itu daun hidup pada hewan. Sekarang kita bagikan ya bukunya. Tiga. Lima. Ya, daun hidup itu halaman berapa? Daun buka halaman 37. Sudah semuanya? Sudah. Yang di sana ada topik B. Ya. Nah di sini lihat ada topik. Lihat di sana ada baca. Siklus pada makhluk hidup. Terus ya, lihat di sana juga ada. Lihat. Terus baca. Siklus hidup hewan sama atau berbeda? Ada yang sama dan ada yang beda. Benar. Ada yang sama dan ada yang tidak. Nah, untuk tujuan yang ingin dicapai, ya, semoga kalian setelah pembelajaran ini kalian dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan disertai dengan baganya. Seperti tadi, kalau kupu-kupu itu dari apanya? Dari bagana hidupnya. Mulai dari telur sampai apa? Ulat, terus apa lagi? Ngomong. Terus jadi kupu-kupu itu seperti itu bagannya ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup antar hewan. Nah, apakah sama atau berbeda? Ya, kalian bisa membandingkan mana sama, mana berbeda. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah dapat membandingkan siklus hidup hewan dan manusia. Ya, hewan mah kumaha, manusia mah kumata. Ya, hewan bagaimana, manusia bagaimana siklus hidupnya. Ya, mudah-mudahan kalian setelah belajar ini bisa tercapai tujuannya. Ya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan ya. Kalau biasa menjawab. Coba. J nomor 1 apa? Pada hewan. J, apa saja tahapan siklus pada hewan? Siapa yang mau jawab? Tepi. Terus ada yang beranak dan ada yang bertelur. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Tepi. Terus yang kedua, apakah semua hewan mengalami siklus yang sama? Siapa yang mau jawab? Siapa? Salah pada yang jawab masuk. Siapa yang mau jawab? Acungkan tangan.
Ayat sah. Yudika. Siapa yang mau jawab? Nomor 2, apakah semua hewan mengalami siklus yang sama? Ada yang tidak ada. Apa jawabannya? Nah, ada yang sama, ada yang tidak. Benar. Terus yang
diawasi terus oleh orang tuanya, tapi mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Dalam waktu seminggu, bayi ikan sudah terlihat lebih besar. Tumbuh ikan itu cepat ya. Nah itu sekarang ada lagi. Tuh, coba lihat. Ini gambar apa? Sapi. Ada yang punya sapi di rumah? Makanan sapi apa? Rumput. Sapi itu bisa dimanfaatkan apanya? Daging, susu, terus daging, terus apa lagi? Banyak daging. Itu isinya daging, terus susu, apa lagi? Suka dibuat baju itu apa? Kulit. Kulit. Kan ada ya baju dari kulit sapi. Ya. Sepatu bot. Jadi sepatu bisa banyak manfaatnya. Bagaimana, Cik, cara berkembang biak sapi? Berkembang biak beranak, bertelur. Anak sapi itu beda dengan ayam. Ya, kalau ayam apa? Bertelur. Kalau sapi beranak. Sapi itu melahirkan. Tuh, seperti manusia. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Tuh, mirip seperti manusia. Anak sapi berada dalam mulut induknya selama 9 bulan. Sama tidak dengan manusia? Sama. Ya. Tuh. Umumnya sapi betina hanya melahirkan 1 anak. Tuh, sama dengan manusianya ratusan ya. Seperti ikan, tapi seperti manusia hanya 1. Gitu. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Tuh. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu. Nyusu ke sana? Nah, induknya. Ya. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Lalu hewan ini akan mulai mencari makanan sendiri. Nah, tuh, jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat. Diambil apanya? Susunya. Terus apa lagi? Atau bisa diambil apanya lagi? Dagingnya. Tuh. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1 sampai 2 tahun. Saat itu sapi ini sudah bisa berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Sapi liar bisa hidup 20 tahun. Ya, diantarkan dengan kemana baiknya. Itu. Sekarang dari ketiga siklus hidup hewan yang ketiga ayam, terus yang kedua apa? Ikan, yang ketiga sama tidak? Sama tidak? Sama. Apa yang sama? Ayam, ikan, dan sapi daur hidupnya sama tidak? Tidak. Ada yang sama dan ada yang tidak. Kalau ikan dan ayam sama tidak? Sama. Apa persamaannya? Dari telur. Kalau sapi dengan sapi sama tidak? Tidak. Sapi bagaimana? Berarti siklus hidup hewan itu ada yang sama dan ada yang berbeda ya. Awas, ingat, ada yang sama dan ada yang berbeda.
meninggalkan telurnya di dalam pasir. Nah, telurnya kalau sudah menetas, telur yang kura-kura yang sudah menetas itu akan ke dalam airnya. Itu ke dalam air sendiri. Nah, itu kura-kura uniknya tidak bertelur di dalam airnya. Terus sekarang burung bertelur atau beranak? Bertelur. Terus yang satu lagi beranak bertelur beranak. Nah, setelah tadi mengamati hewan-hewan tadi, berarti kalian dapat menyimpulkan apakah siklus hidup pada hewan itu sama atau tidak? Sama tidak? Ada yang sama dan ada yang oke, sekarang ibu akan bagi kelompok. Sekarang kan sudah ini kelompok ini satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Kalian isi pertanyaan yang ada di sini, kemudian berkelompok ya. Kemudian nanti presentasikan, diskusikan bersama kelompok kalian. Tulis nama anggotanya. Kalau ini kan satu kelompok berapa jumlahnya? 5. Siapa saja namanya tulis ya di sini. Kalau ini kelompok 1, tulis kelompok 1. Ini kelompok 2, tulis kelompok 2. Siapa saja yang bagian tulis siapa? Yang bagian mencari jawabannya siapa? Ya, Ibu Softan. Nama kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 siapa namanya? Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 namanya. So, nama kelompoknya. So, siapa yang menulis? So, nah ini ada nama anggota kelompoknya. So, namanya siapa? So, nama dulu, nama anggotanya. Yang satu siapa? Yang kedua siapa? Kan 5 orang ya. Setiap kelompok jumlahnya 5 orang. So, kerjasama. Jawab pertanyaan itu, kemudian nanti presentasikan. So, namanya siapa? So, isian sudah nama, kemudian isi. Apa pertanyaannya? Kan tadi kalian lihat dari di depan ada hewan apa saja. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Nah, tulis di sana. So, di buku ada. Tadi ada diskusikan di kelompok, tuliskan persamaan dan perbedaan siklus hewan yang kalian amati tadi. Persamaannya ada naon persamaannya, apakah sama-sama melahirkan atau sama-sama bertelur. Apa? So, pesanannya
Tuliskan persamaan dan perbedaan hewan yang telah kalian amati. Tahu persamaan yang ini di sini dan apa dari sama yang itu diskusikan bersama kelompok. Finalnya kan tadi kalian suruh ini di sini isian persamanya persamaan sama tenawan yang betul. Punya menyarikan nama karena jawabannya itu semua orang aku akan harus bekerja sama dari naon didinya terus nama sok tiap kelompok satu kelompok saling bekerja sama tidak boleh ada yang hewan. Nah, tuliskan persamaannya apa saja, perbedaannya apa saja. Saling bekerja sama.
Beda. Kalau hewan berdiri dalam manusia gitu. Nah, hewan ada yang ini dan ada yang ini. Manusia sama. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Dilihat. Cok. Siapa yang sudah? Kelompok 3. Siapa yang mau ke depan? Kelompok 3. Cok, siapa yang mau membacakan? Devi, Bianca, Cok, Bianca. Iya, ayo bacakan. Cok. Sini. Hasil dari kelompok 3. Cok, bacakan. Nah, ini bersama. Cok. Dari sini bersama. Nah, terus ini. Apakah semua hewan memiliki Terus apa saja tanaman situ-situ pada hewan? Ada yang bertelur, ada yang ber- terus Apa kesamaan jenis hewan dalam manusia sama hewan bulan? Apa perbedaan hewan di manusia? Hewan ada yang bertelur dan beranak. ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawab, coba kelompok 1 dan 2. Sudah belum? Cantik betul. Kelompok 1 sudah. Siapa? Jangan pilih
hidup, ada hewan, ada yang bertelur, ada yang beranak. Terus Apa bersama terus hidup hewan dengan manusia malaikat? Apa perbedaan siklus hidup hewan dengan manusia? tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua ya. Sudah? So, siapa yang mau ke depan? Kelompok dua. Ayo bacakan. Ayo. Ini dari kelompok dua. So, kayak cepat. Ini bersamaan ya. Perbedaannya apa yang berbeda? Sapi. Nah sekarang ini apa hasilnya? Nah, terus apa saja? Hidup pada hewan. Betul. Terus apa? Hidup hewan dengan manusia sama-sama. Nah, terus yang terakhir. Sedang manusia. Nah, tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, sesudah kalian diskusi
Bukan cinta